Oke, kali ini aku akan ngebahas soal. Ini dia soalnya, tapi aku nggak akan ngebacain soalnya. Aku akan ngebacain kalau misalkan nanti pas ngebahas aja, biar nggak dua kali baca, supaya kalian nggak boring. Nah, sebelum aku ngejawab soal, aku akan terangin dulu tentang bentuk umum dari bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat itu biasanya dituliskan dengan A pangkat N. Solusi dari A pangkat N adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. A adalah bilangan pokok, N adalah pangkat. Maksudnya gimana nih? Masih belum paham juga? Yuk, kita aplikasikan ke soal yang tadi. 5 pangkat 6, berarti kita tahu bilangan pokoknya adalah 5 dan bilangan pangkatnya adalah 6. Sehingga untuk 5 pangkat 6 ini bisa kita tuliskan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi 5-nya bilangan pokoknya ini kita tulis banyak 6 kali karena pangkatnya adalah 6. Paham kan? Yuk kita bahas ke pilihan jawaban soalnya. Untuk yang A. Yang A ini coba dianalisa. Apa yang salah dari jawaban yang A? Kalau kita lihat yang A ini, operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Sementara kalau misalkan bilangan berpangkat, itu operasi yang digunakan adalah perkalian. Sehingga untuk opsi yang A tidak menjadi jawaban. Ya udah, kita nggak usah jawab yang A, salah dong. Oke, lanjut ke opsi yang kedua, yaitu yang B. Yang B itu kalau misalkan kita lihat 5 tambah 6, lagi-lagi operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Jelas, dia salah. Lanjut aja ke yang C. Yang C, operasi yang digunakan adalah perkalian. Oh, bisa jadi nih jadi jawaban. Oke, kita cek dulu. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ini merupakan bilangan pokok. Wah, cocok ya. Tapi kita coba lihat pangkatnya apakah benar ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Jadi untuk yang C adalah jawabannya. Kebetulan emang ini jawabannya ya. Aku centang nih. Berikutnya yang D. Operasi yang digunakan juga perkalian. Tapi coba kita cek. Bentuknya itu kok 5 kali 6. Loh, kok sependek ini ya? Padahal namanya bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang. Kalau 5 kali 6 berarti dia nggak berulang dong. Ya kan? Jadi salah juga. Karena kalau misalkan kita lihat hasilnya juga, misalkan nih 5 kali 6 kita hitung hasilnya berapa? 30. Padahal kalau misalkan 5 pangkat 6 itu hasilnya bukan 30, melainkan lebih dari 30. Banyak lah. Silakan dihitung sendiri ya. Jadi untuk yang D ini tidak jadi jawaban. Berikutnya yang E. Yang E, wah operasinya perkalian juga. Apakah ini jadi jawaban? Kita lihat, ternyata yang ditulis berulang adalah 6-nya. Jadi kita tahu bilangan pokoknya adalah 6. N-nya berapa? Kita coba cek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Jadi kalau misalkan diubah ke dalam bentuk pangkat, jadinya 6 pangkat 5. 6 pangkat 5 itu berbeda dengan 5 pangkat 6. Sehingga untuk yang E juga bukan merupakan jawaban. Oke, sampai sini paham? Kalau misalkan paham, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Keep dulu soalnya. Setengah pangkat 6. Aku nggak akan ngebacain detail ke bawah karena nanti jadi dua kali baca. Sama seperti soal sebelumnya, aku akan ngebacain pada saat pembahasan aja. Nah, ini dia aku udah tulis jawabannya. Setengah pangkat 6. Sebelumnya aku ingetin dulu bahwa materi ini kalau misalnya kita lihat bentuknya masih seperti bentuk bilangan berpangkat. Jadi solusinya tetap sama. Setengah pangkat 6 itu kita tuliskan setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah, di mana setengahnya kita tuliskan sebanyak 6 kali. Kalau misalkan kita lihat, setengah itu kan berupa pecahan ya. Jadi kalau misalkan perkalian terhadap pecahan, solusinya kita ingatkan lagi, pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Pembilangnya itu adalah 1 sebanyak 6 karena 1 pangkat 6, sehingga menghasilkan berapa? 1. 2 dikalikan sebanyak 6. Kalau misalkan kita tuliskan itu 2 pangkat 6. Kita hitung ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 adalah 64. Sehingga untuk setengah pangkat 6 itu hasilnya adalah 1/64. Oke, kita lihat pilihan jawaban dari soal ini. Untuk yang A, 1/8.
kalau kita mau cari nih ya, kita tuh ngitungnya di apa ya, ini kan 1/8 itu udah jadi jawaban. Kita coba balikkan, itu 8 kalau misalkan dibuat dalam bentuk perpangkatan tuh berapa. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi ini lebih kecil daripada soal ya, karena yang soal itu kan 2 pangkat 6. Untuk yang A ini 2 pangkat 3 ya kan. Kalau 8 kita rubah menjadi bentuk perpangkatan. Jadi untuk yang A salah. Sekarang yang B. Yang B ini 12. Kemungkinannya 12 itu merupakan hasil dari 2 kali 6. Padahal kalau misalkan materi perpangkatan itu berbeda dengan perkalian ya. Artinya 2 pangkat 6 itu berbeda dengan 2 kali 6. Jadi kalau misalkan 1/12, 12 itu asumsinya dari 2 kali 6 ya jelas salah, bukan jadi jawaban. Untuk yang C, 1/16. Kalau misalkan kita rubah ke dalam bentuk pangkat nih ya, 16 itu adalah 2 pangkat 4. Sementara di soal mintanya 2 pangkat 6, jadi salah. Yang D, 1/32. Kalau misalkan 32-nya ini kita mau rubah ke bentuk pangkat, dia adalah bentuk perpangkatan dari 2 pangkat 5. Jadi berbeda dengan soal. Berikutnya yang E, yang terakhir nih, satu-satunya jawaban, kemungkinan jawabannya jelas yang E, tapi kita coba cek dulu. 1/64. Ya, 64 itu kalau misalkan kita mau rubah dalam bentuk perpangkatan itu adalah 2 pangkat 6. Jadi ini emang sesuai dengan jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia soalnya, aku nggak akan ngebacain lengkap, nanti aku akan bacain di belakang aja. Kita simpan dulu yang paling penting, yaitu min 5 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 1 ditambah min 5 pangkat 0 sama dengan titik-titik. Nah, sebelum kita menjawab soal yang tadi, ada sifat yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi maksudnya seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, bahwa A itu merupakan bilangan pokok. Jadi bilangan pokok berapapun jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Berapapun itu, ingat-ingat ya, berapapun itu jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Maksudnya seperti apa? Kita coba aplikasikan ke soal yang tadi. Nah, min 5 pangkat 2. Kita bahas dulu ya. Min 5 pangkat 2 ini artinya min 5 kali min 5. Min dikali dengan min, positif. 5 kali 5, 25. Jadi min 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Berikutnya min 5 pangkat 1. Min 5 pangkat 1 berarti ya min 5 saja. Jadi kita tulis di sini min 5. Berikutnya min 5 pangkat 0. Nah, ini dia nih. Kita lihat bahwa min 5 itu sebagai A, pangkatnya adalah 0. Tadi kan aku udah bilang, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi untuk min 5 pangkat 0 ini hasilnya adalah 1. Jadi bukan 0. Oke, kita hitung dari depan. 25 ditambah min 5 adalah 20, ditambah 1 sama dengan 21. Kita lihat di pilihan jawabannya. Untuk yang A adalah 31. Nah, karena udah dihitung jelas banget, jadi ini bukan jadi jawaban. Yang B adalah 21, dia cocok dengan hasil pekerjaan kita tadi. Yang C negatif 19, jelas salah ya. Berikutnya yang D negatif 21. Nah, yang D ini hati-hati, dia kan negatif nih. Untuk yang B positif. Jadi yang D itu memang bukan jawaban. Jadi sedikit lebih teliti ya. Terus yang E negatif 31, jelas dia jauh dari perhitungan kita.